Puji Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan ini kita akan belajar lagi sedikit arti firman Tuhan. Saya akan ajak kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 1. Pengkhotbah 12 ayat 1. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Saudara, ayat ini ditujukan kepada anak-anak muda, tetapi saya percaya ini bukan khusus anak muda saja. Alkitab mencatat di sini, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ada hari di mana kita bisa bersuka cita, ada hari di mana kita bisa bergembira, ada hari di mana kita bisa lewati itu semua dengan kebahagiaan. Tapi Alkitab mencatat di sini bahwa ada satu masa di mana akan datang masa yang kita tidak pernah tahu. Yang dikatakan oleh Alkitab, sebelum tiba hari-hari yang malang. Ada hari yang malang yang bisa saja sewaktu-waktu mendekat dan menerpa kita. Ada hari-hari yang dimana dikatakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Saudara, sebagai orang percaya, sebagai manusia pada umumnya, di mana engkau berada pada saat ini, engkau harus ingat bahwa ada hari yang malang yang siap mendekati engkau. Ada hari yang dimana engkau katakan tak ada kesenangan di dalamnya. Dengan kata lain, hari itu tidak enak bagi kita. Hari itu tidak menyenangkan bagi engkau. Hari itu menyulitkan engkau. Hari itu membuat engkau susah. Hari itu membuat engkau tertekan. Hari itu membuat engkau muram, sedih, susah. Bahkan engkau stres. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jelas banget Alkitab di sini mengatakan, sebelum hari-hari itu terjadi, dikatakan di sini, ingatlah akan penciptamu. Saya tidak tahu seberapa banyak engkau memikirkan penciptamu sehari. Saya tidak tahu berapa kali atau berapa banyak engkau memikirkan siapa sang pencipta yang memberikan engkau hidup hari ini. Saya tidak tahu. Tetapi Alkitab mencatat di sini betapa pentingnya kita untuk mengingat kembali, terus memikirkan pencipta kita. Karena ada hari yang malang yang akan mendekat. Ada hari-hari yang kita akan katakan hari-hari itu tidak enak bagi kita. Saudara, siapkah kita mengalami hal itu? Siapkah kita menerima hari yang malang itu terjadi? Saudara, sebelum itu terjadi, mari kita mau belajar hari-hari ini. Kita mau mengingat. Kenapa kita harus mengingat Tuhan? Alkitab mencatat dalam Mazmur pasal 121. Pertolonganku ayat 2 dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjagamu. Saudara, pencipta kita tidak pernah tertidur memikirkan kita. Pencipta kita tidak pernah terlelap memikirkan kita. Alkitab mencatat bahkan ketika engkau tidur, Dia mengirim berkat kepadamu. Dengan kata lain, betapa luar biasanya Alkitab. Allah yang kita sembah, Sang Pencipta, yang menjaga kita 1 kali 24 jam setiap hari. Tidak membiarkan dirinya terlelap, tertidur dengan nyenyak. Tidak, saudara. Dia berpikir apa yang akan Dia lakukan kepada kita. Dan firman Allah berkata, sudahkah kita berpikir tentang Yesus? Sudahkah kita berpikir tentang pencipta kita yang adalah Yesus Kristus Tuhan? Sudahkah kita memikirkan sedikit tentang Dia? Tentang apa yang sudah dilakukan kepada kita? Kenapa kita harus berpikir tentang Dia? Memikirkan Dia. Ada banyak hal yang Dia lakukan bagi kita, saudara. Di dalam Mazmur 103, ayat yang ketiga, saudara perhatikan di sana. Kenapa kita harus memikirkan tentang pencipta kita? Karena Dia tidak pernah tidak untuk memikirkan kita, untuk keadaan kita, untuk masa depan kita, untuk hari-hari kita. Dia terus berpikir. Saudara yang kekasih, ayat 3, Mazmur 103, ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahan. Itu yang pertama. Kita harus memikirkan tentang Dia. Yesus mengampuni kesalahan kita. Itu yang pertama.
Ada beberapa hal yang Tuhan lakukan kepada kita. Supaya kita harus tetap berpikir, harus mencari Dia, harus lebih mencintai Dia. Karena seorang yang engkau pikirkan itu bisa menunjukkan bahwa betapa engkau peduli dengan Dia, engkau mengasihi Dia, engkau mencintai Dia. Saudara yang kasih Allah melakukan banyak hal kepada kita. Itu yang pertama tadi, Dia, kenapa kita harus memikirkan Dia? Karena Dia mengampuni segala kesalahan kita. Ada banyak kesalahan yang kita lakukan tanpa sadar atau tidak. Kita melakukan banyak kesalahan. Tapi Tuhan mengampuni kita. Dan yang kedua, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Tahukah saudara bahwa vonis dokter kepadamu engkau tidak bisa kembali sehat. Tapi ingat saudara, kenapa engkau bisa sehat hari ini? Kenapa engkau bisa berjalan, engkau pergi, engkau tertawa, engkau bisa bersuka cita? Sebab kesembuhan itu diberikan oleh Allah dengan cara yang ajaib. Dia menyembuhkan segala penyakit kita. Saya lanjut, ayat yang keempat, 103 Mazmur. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Saudara, Allah yang luar biasa ini dikatakan mengangkat kita dari kehidupan yang fana ini kepada kehidupan yang kekal, kepada kehidupan yang memiliki kemenangan terang menderang, yang bersinar di dalam Tuhan. Dia menembus, Dia mengambil, membayar dengan harga yang tunai dan lunas, saudara. Bagaimana cara Allah? Bagaimana cara pencipta kita menembus kita? Dia memberikan dirinya disalib. Itu karya Allah yang besar yang Dia berikan kepada kita. Saudara, betapa pentingnya. Sebab itu saya katakan betapa pentingnya. Firman Tuhan mengatakan di sini betapa pentingnya kita mengingat pencipta kita satu hari, satu kali 24 jam. Kita harus memikirkan Dia setiap hari. Dan yang selanjutnya, yang keempat, setelah Dia menembus kita dari kehidupan yang fana ini, yang memangkati engkau dengan kasih setia dan rahmat. Saudara perhatikan di sini. Setelah Dia menembus kehidupan kita yang fana, betapa pentingnya kita terus memikirkan tentang pencipta kita. Karena Dia terus berusaha memberikan hal yang terbaik. Jangan katakan Dia tidak pernah memberikan hal yang baik bagi kita. Jangan engkau bersungut-sungut tentang keadaanmu hari ini. Jangan engkau mengeluh tentang keadaan hari ini. Jangan engkau terus menyalahkan orang, apalagi menyalahkan penciptamu, menyalahkan Yesus Kristus Tuhan. Hai engkau dimanapun engkau berada, yang engkau melihat channel ini, dimanapun engkau berada, apapun keadaanmu, kesulitanmu, dan apapun pergumulan yang engkau sedang alami, saya mau katakan kepada saudara, penciptamu tidak pernah membiarkan engkau sendiri. Dia sedang menebus engkau. Dia sudah menebus engkau. Dia mengangkat engkau dari kehidupanmu yang sulit kepada kehidupan yang luar biasa. Dan dikatakan di sini ketika semua itu diberikan, dimahkotainya engkau dengan kasih setia dan rahmat. Keajaiban Allah yang berikan terus kepada kita. Saudara yang kekasih, Dia memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Saudara, itu bicara tentang anugerah yang tidak berkesudahan. Anugerah yang berlimpah-limpah diberikannya kepada kita. Sehingga kita bisa menikmati kehidupan di dalam Yesus. Saudara, mari pada pagi hari ini. Saya tidak akan berkata panjang. Tapi saya ingin katakan kepada saudara. Pada pagi hari ini kita mau belajar menikmati hari-hari ini. Kesulitan apapun, kita nikmati dengan ucapan syukur. Dan kita mikirkan tentang Dia. Kita berpikir bahwa Yesus tidak pernah membiarkan kita. Yesus ada bersama kita sampai hari ini. Dia ingin supaya kita mengalami kemenangan lepas daripada kemenangan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kekuatan Allah menyertai kami. Dalam nama Yesus. Amin.